Stay mengungkapkan kepedulian terhadap kondisi Lino Stray Kids selama tur dunia kedua Maniac. Stay mengungkapkan keprihatinan atas kondisi Lino. Saat ini, Stray Kids sedang tur dunia kedua mereka Maniac. Mereka sedang melakukan tur ke Amerika Serikat dan telah melakukan 2 konser yang sukses di Prudential Center di Newark, New Jersey. Sejak konser pertama, beredar rumor bahwa Lino pingsan. Menurut Stay yang hadir, dia pergi ke tengah konser untuk memperhatikan in-ear atau mic-nya. Dia akhirnya pergi lebih lama dari yang diharapkan. Tidak hanya itu, dia juga absen dari pidato penutup para anggota dan Stay melaporkan bahwa ketika dia kembali, dia melihat ke bawah dan nyaris tidak berbicara. Netizen menulis, mendekati tengah-tengah panggung dan sepertinya dia pergi untuk memperbaiki mic-nya. Dari apa yang aku dengar, yang lain tetap katakan, tapi tidak tahu apakah dia benar-benar pingsan. Tapi aku berharap dia baik-baik saja karena dia melakukannya dengan baik meskipun dia dalam masalah. Kami mencintaimu, Lino. Stay yang membiaskan Lino di TikTok membagikan klip dari konser mengungkapkan lebih banyak tentang kondisinya. Dalam satu klip, sesaat sebelum dia pergi ke belakang panggung, dia terlihat kehilangan keseimbangan saat memegang senjata konfeti. Bagi yang lain, senjata konfeti ditangani seolah-olah sangat ringan, sementara yang lain menemukan masalah dengan klaim bahwa Lino tidak sehat. Lebih banyak lagi yang setuju bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka juga memperhatikan bahwa dia tampak lelah, pusing, dan bahkan mungkin kadang-kadang gemetar. Stay mencatat bahwa tanggal tur adalah satu demi satu, memberi para anggota sedikit atau tidak ada waktu untuk beristirahat, dan ini mengkhawatirkan bahwa ini sudah dekat dengan awal tur dan seorang anggota sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Netizen menulis, tidak terdengar menegangkan, tapi aku berharap Stray Kids segera istirahat karena gagasan untuk berkencan satu demi satu hanya akan menurunkan kesehatan fisik mereka. Lino sudah terlihat lelah, aku tidak ingin dia atau yang lain sakit, kesehatan mereka adalah yang paling penting. Jadi, tentu saja banyak Stay yang khawatir dan berharap Lino memprioritaskan kesehatannya dan tidak akan bekerja terlalu keras. Netizen menulis, Lino, tolong berhenti bekerja terlalu keras. Aku tahu bahwa menari adalah cara kamu berkomunikasi dan kamu ingin menunjukkan yang terbaik. Tapi bagiku dan semua yang tinggal di luar sana, kesehatan kamu adalah yang kami prioritaskan. Kalau kamu pingsan di belakang panggung, harap istirahat dan pulihkan dengan baik. Oke, kami mencintaimu. Sejak malam itu, mereka telah melakukan konser lain di Newark dan sebagian besar Stay merasa bahwa Lino kini telah lebih baik. Yang kedua, Heineken memanggil Jin sebagai Mr. Worldwide Heineken. Heineken dikenal sebagai salah satu perusahaan brewing terbesar di dunia, didirikan di Amsterdam pada tahun 1864. Ini adalah salah satu merek bir yang paling dikenal. Aktor-aktor hebat seperti Daniel Craig, Neil Patrick Harris, dan Benicio del Toro. Tebak siapa lagi yang bisa menjadi bintang untuk mengiklankan merek terkenal di dunia? Tidak lain adalah Worldwide Handsome Gin. Akun Twitter resmi Heineken baru-baru ini menyarankan ide seperti itu. Mereka membalas beberapa tweet acak tentang gin dan bahkan meminta untuk foto bir mereka ke foto Jin memegang sebotol port bir. Balasan dan like mereka yang lain mengungkapkan keinginan untuk dapat menjadikan Jin sebagai bintang berikutnya dalam iklan Heineken. Lebih dari itu, mereka menamainya Mr. Heineken Worldwide, karena Jin adalah wajah yang sempurna untuk iklan gaya kelas atas. Heineken menulis, siapa yang tidak suka Jin? Orang yang tidak mengenal Jin biasanya mengira dia adalah seorang aktor, dan pada beberapa tingkatan mereka tidak salah karena bakat alaminya membuatnya lulus dari Departemen Acting Konkuk. Penyanyi ini juga dikenal punya wajah berbentuk sempurna dengan aura dingin dan berkelas. Tidak diragukan lagi, Jin akan terlihat luar biasa sambil minum dari sebotol bir Heineken. Pria yang begitu menarik tidak akan pernah luput dari perhatian publik. Yang ketiga, Jessie tidak bisa berhenti membicarakan BTS, tapi satu anggota yang paling menarik perhatiannya baru-baru ini. Salah satu hal tersulit tentang menjadi stan K-pop adalah ketika kamu menyukai grup dan hampir tidak mungkin untuk memilih anggota favorit. BTS adalah salah satunya. Dengan begitu banyak anggota yang berbakat, tampan, dan karismatik, tidak mengherankan melihat ARMY berjuang untuk memilih satu favorit. Nah, sepertinya ada orang lain yang merasakan hal yang sama dan tidak lain adalah idola K-pop, Jessie. Di masa lalu, Jessie telah membuktikan dirinya sebagai ARMY sejati. Selama episode Southern View, Jessie mengungkapkan pengalamannya sendiri dipukuli untuk pemberhentian nomor 1 dengan lagunya Nunu Nana oleh BTS. Tapi dia tampaknya menunjukkan cintanya pada grup ketika dia menjelaskan dengan mengatakan, tapi aku suka fakta bahwa aku berada di tanggal lagu dengan BTS. Dia juga tampaknya punya bias dan pada episode Southern View lainnya, dia berbagi kekagumannya pada BTS dan Jungkook. Jessie mengatakan,
Ada seseorang yang menurutku cukup keren akhir-akhir ini, tapi kurasa aku tidak harus mengatakannya. Aku syuting iklan dengan BTS dan saat itu Jungkook masih bayi, tapi sekarang dia benar-benar dewasa, kata Jessie. Dia bahkan mengungkapkan bahwa kalau dia bisa berkolaborasi dengan artis manapun dalam hal bintang Korea, itu adalah Jungkook juga. Tidak mengherankan netizen berpikir itu membuktikan Jessie punya titik lemah yang besar terhadap Magnet Group. Jessie mengatakan, di antara seniman asing, aku akan memilih Bruno Mars, dan untuk penyanyi Korea, Jungkook seperti superstar. Jadi, kamu harus berpikir realistis, jadi aku akan mengatakan Jungkook, kata Jessie. Nah, sepertinya ada anggota lain yang menarik perhatiannya dan dia baru-baru ini mengungkapkan di Instagram Live. Ketika Jessie ditanya tentang BTS, dia ditanya tentang cintanya pada Jungkook, dan idola itu tidak takut untuk membagikan pujiannya. Siapa yang tidak? Jungkook, kata Jessie. Tapi kemudian dia berbagi bahwa ada anggota lain yang sangat dia cintai. Meskipun dia menghormati dan mengagumi mereka semua, itu adalah J-Hope. Jessie menjelaskan bahwa karena perbedaan usia itu bukan cinta seperti itu, tapi dia telah mencintai idola itu baru-baru ini. Jessie kemudian menjelaskan kenapa dia terobsesi dengan J-Hope dan bahkan memilih salah satu lagunya yang paling dia sukai, dan tidak mungkin untuk tidak setuju. Jessie mengatakan, aku suka J-Hope, J-Hope adalah obat bius. Dia sangat pandai menari ketika dia merilis lagu Chicken Noodle Soup ketika aku kembali ke rumah, kata Jessie. Tentu saja ini bukan berita baru bagi ARMY betapa bagusnya J-Hope dengan tarian dan penampilannya. Sebagai salah satu grup, J-Hope selalu membuat netizen terkesan dengan tarian dan penampilan panggungnya sejak grup itu debut tahun 2013. Dia kemudian melanjutkan untuk menjelaskan bahwa meskipun dia telah berbagi cintanya untuk Jungkook dan J-Hope, itu tidak berarti dia tidak menyukai anggota lainnya dan bagaimana itu adalah kekaguman yang tulus. Aku suka BTS, aku pikir mereka semua sangat berbakat. Aku bahkan tidak mengatakan itu hanya untuk mengatakannya. Aku selalu di TikTok dan aku melihat video mereka dan aku seperti, sial mereka sangat bagus, kata Jessie. Selama bertahun-tahun, Jessie tidak pernah mengatakan hal buruk tentang BTS dan selalu menunjukkan dukungan tulusnya untuk grup. Setiap kali dia bertemu mereka, dia selalu tetap setia pada kepribadiannya dan tidak pernah gagal untuk membuat semua orang tersenyum. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.